Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pulalah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap kepada Kristus hanya dalam hidup ini, maka kita ini orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah sabda Tuhan, sebab besarlah ganjaran-Mu di surga. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu bila demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicelah serta ditolak. Bersukacita dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu kini yang kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kebenaran dan hidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini bencana alam, tsunami, erupsi maupun banjir bandang, tanah longsor, bahkan pandemi Omikron ini akhir ini terjadi di negara kita yang telah membuat banyak hilangnya nyawa manusia dan juga ratusan ribu tempat tinggal hancur dan berantakan karena bencana-bencana yang terjadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa-peristiwa itu sesungguhnya menunjukkan betapa Tuhan itu Maha Kuasa dan kita dengan segala yang kita miliki begitu kecil di hadapannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berkembang dengan pesatnya media sosial,
tingginya daya nalar manusia, juga harta benda yang dikumpulkan selama bertahun-tahun tidak mampu menahan atau mencegah apa yang menjadi kehendaknya. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, hidup manusia dan harta kekayaan manusiawi hancur berkeping-keping. Bencana yang menghancurkan segala-galanya itu seolah mengundang kita untuk merenung bahwa apa yang ada di dunia ini ternyata bisa hancur, bahkan lenyap dalam waktu yang singkat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bencana telah mengubah banyak orang menjadi miskin. Mereka sama-sama merasakan kesusahan dan ketidakberdayaan. Dan pada saat itu, hidup mereka bergantung pada uluran tangan banyak pihak. Dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan, mereka sungguh sangat menaruh harapan hanya pada kasih dan kuasa Allah. Mereka yang bersikap pasrah adalah orang-orang miskin yang bahagia, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Merekalah yang mengandalkan Allah, yang saat itu menangis akan dihibur dan bahagia. Saudara-saudari yang terkasih, kerajaan Allah itu adalah Allah sendiri, dan cara Dia menyatakan kasih, rencana, dan kuasanya. Orang miskin di sini disebut bahagia karena Allah itu dekat dengan mereka. Dia seperti menjadi milik mereka. Saudara-saudara yang terkasih, pada dasarnya Injil hari ini menantang kita untuk memilih Allah atau kekayaan dan juga penghiburannya. Memilih Kristus dan Injilnya atau takluk pada kekuasaan dengan kekuatan dan kebohongannya. Saudara-saudara yang terkasih, sangat tidak mudah untuk percaya pada apa yang dikatakan Injil pada hari ini. Tetapi itulah tantangannya. Banyak ungkapan Injil yang menggoncangkan iman kita. Moral yang berlaku ditentang. Bahwa kehilangan segalanya untuk memperoleh segalanya, dan mati untuk hidup. Alasan-alasan hidup semacam itu nampaknya tidak wajar. Apalagi mengenai sabda bahagia. Haruskah kita berjalan demikian itu menuju kebahagiaan yang disediakan Tuhan bagi para kekasihnya? Kita, umat yang dikasihinya. Suatu dunia baru terbentang di depan kita. Bila kita dapat menyesuaikan diri dan membuka hati kita terhadap nilai-nilai ilahi, nilai-nilai yang rohani. Tetapi kerap kali hal-hal semacam ini dikesampingkan untuk kecenderungan dan juga keinginan-keinginan kita. Saudara-saudari yang terkasih, teks ini memang keras dan memutarbalikkan segala pikiran manusia. Orang luar juga tahu apa yang dikatakan Yesus kepada kita. Dan dunia ini menjadi saksi bahwa kata-kata ini telah disampaikan kepada kita. Kebenaran Injil sepertinya dipertaruhkan oleh kehidupan kita. Tetapi itulah tantangannya.
Dan Kristus yang telah mengucapkan kata-kata ini, maka Dia juga yang membantu supaya kita dapat percaya kepadanya senantiasa.